Halo teman-teman semua, kali ini kita secara khusus akan membahas tentang bagaimana memegang neck gitar ya. Jadi pada tips kali ini ada beberapa posisi yang umumnya digunakan oleh banyak gitaris, yaitu yang pertama adalah posisi tegak atau posisi jempol berada di tengah-tengah neck, dan kemudian posisi jempol menggantung di atas neck seperti ini. Ya, yang ini posisi tegak di mana semua jari selain jempol itu tegak lurus terhadap fret. Kemudian yang satunya adalah bisa kita lihat jempolnya berada di atas neck seperti ini. Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama adalah posisi di mana jempol berada di bagian belakang neck atau di tengah-tengah neck seperti ini. Seperti ini ya. Nah, jadi posisi ini sangat dianjurkan oleh para banyak akademisi di sekolah musik, terutama di kalangan para pemain musik klasik, karena posisi ini memang merupakan posisi yang paling ergonomis dari sisi jelajah, juga dari sisi akses notasi. Seumpamanya kalau teman-teman megang chord, itu paling enak kalau posisinya untuk chord-chord gantung atau chord tegak seperti ini menggunakan posisi jempol di tengah. Movementnya juga lebih nyaman daripada dengan posisi jempol di atas, kan akan sangat sulit sekali. Seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam posisi ini adalah ketika kita menekan chord atau kita memainkan notasi, sebenarnya otot yang menjadi tumpuan dalam posisi ini adalah otot di sebelah sini. Kalau umpamanya teman-teman nanti merasakan di otot sebelah sini tegang atau kencang, berarti posisi ini sudah termasuk benar. Gitu ya. Nah, posisi memegang neck seperti ini banyak dipopulerkan oleh gitaris Indonesia seperti Dewa Bujana atau Tohpati. Kalau dari luar negeri kita bisa kenal ada Dodge Aldrich, itu mantan gitarisnya Whitesnake. Biasanya memegang necknya seperti ini. Oke, kemudian posisi yang kedua adalah posisi jempol menggantung. Nah, posisi ini sebenarnya banyak sekali digunakan oleh para musisi ya, karena posisi ini kalau umpamanya teman-teman bergitar sambil berdiri atau melakukan perform di atas pentas, posisi ini lebih nyaman, lebih memudahkan daripada posisi tegak seperti ini. Kenapa? Karena kalau posisi jempol di atas begini, itu biasanya kita nanti bisa memainkan gitar atau memegang gitar dengan lebih rendah, dengan strap yang rendah seperti ini. Nah, beda dengan kalau umpamanya kita dengan posisi tegak, agak memaksa ya kalau di ini. Kalau untuk perform biasanya nanti tangannya berada di atas neck seperti ini. Nah, kelemahannya pegangan seperti ini memiliki daya akses yang terbatas. Jadi terbatas kalau seumpamanya teman-teman memegang dengan posisi seperti ini, itu daya jelajahnya jadi lebih sedikit, lebih sempit. Nah, agak sulit. Cuman kemudahannya dia memiliki daya cengkram atau daya genggam yang sangat baik di neck. Nah, kemudian kelebihan dari posisi ini adalah kita bisa melakukan bending dengan lebih powerful ya, karena ketika bending itu jari jempol ini menjadi tumpuan. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah posisi ini jari jempol juga bisa melakukan muting atau bisa juga digunakan untuk memencet nada. Seperti contoh kalau untuk melakukan muting adalah biasa banyak gitaris funk menggunakan jempol untuk nge-mute atau mem-mute senar 6. Ini mati dengan teknik yang seperti ini, dimana senar 6 dan 5-nya di-mute oleh jempol ini. Kemudian senar yang lain, ketika kita memainkan teknik strumming seperti ini untuk memainkan satu notasi, senar 5 dan 6-nya tidak ikut berbunyi. Dan juga bisa digunakan untuk memencet nada atau memencet not. Seperti contoh, umpamanya ini ada D on Fis. Nah, kita bisa memencet seperti ini.
Ini biasanya juga dipopulerkan oleh gitaris seperti Ritchie Blackmore di lagu Burn, di mana jempol digunakan untuk memencet not G di senar 6. Oke, lalu kemudian untuk para gitaris yang masih pemula, biasanya nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Posisi mana yang seharusnya saya pergunakan sih, Bang? Apakah posisi di jempol ada di atas atau posisi tegak seperti ini? Nah, sebenarnya kalau kita sangat menyarankan untuk bisa menguasai kedua-duanya ya, karena posisi kedua-dua posisi ini sangat dibutuhkan. Punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Seperti contoh, kalau untuk posisi tegak seperti ini enak sekali untuk memegang chord yang menggantung atau chord gantung atau chord tegak seperti ini, atau bahkan mungkin chord power chord atau chord bar. Nah, itu enak sekali, nyaman sekali kalau kita menggunakan posisi tegak seperti ini. Meskipun ada beberapa gitaris tetap jempolnya juga di atas seperti ini, tapi kita sarankan untuk tegak saja. Karena dari sisi menekan fretnya pun jari punya efektivitas yang baik ya. Juga untuk memainkan notasi, sebenarnya posisi ini yang paling ideal sebenarnya. Tapi juga kita bisa mengcombine kedua-duanya, yaitu begini caranya. Ketika kita memainkan senar-senar yang ada di atas seperti senar 6, 5, dan 4, kita menggunakan jempol di tengah. Tapi nanti ketika kita mengakses senar-senar yang di bawah, kita bisa menggunakan jempol di atas seperti ini. Karena kelebihannya kita bisa memute senar yang teratas dengan lebih baik ya, karena jempol membantu muting di sini. Nah, bisa kita lihat saya melakukan perubahan posisi pegangan. Seperti itu. Baik teman-teman, sekian dulu untuk materi kali ini. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.